Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi ke-8 yaitu tentang sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Yang beranggotakan pertama Elsa Ifda Rahmawan dengan NIM 610142227. Yang kedua Mitsumitsu Hasegawa dengan NIM 610142228. Yang ketiga Bagas Aditya Ishadi dengan NIM 610142229. Nama saya Liatul Mujahidah dengan NIM 63014227071. Nama saya Iwan Febrianto, NIM saya 63014222074. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana Tias dengan NIM 63014222078. Perkenalkan, nama saya Nur Afiqah dengan NIM 63014222079. Perkenalkan, nama saya Andini Levita dengan NIM 63014222081. Perkenalkan, nama saya Ayuda Pratama dengan NIM 63014222082. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Adapun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Negara tersebut berupa Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM, dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan, pemberdayaan, dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Selanjutnya, terdapat fungsi sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Yang kedua, membentuk karakter. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Visi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Misi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan peluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan
profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Yang keempat, memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Selanjutnya, jenjang program pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan dasar. Jenjang yang menjadikan basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar, SD, dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Yang kedua, pendidikan menengah. Jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain madrasah aliyah, MA, madrasah aliyah kejuruan, MAK, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan sekolah SMA, sekolah menengah atas. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Selanjutnya, jenis-jenis program pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperang dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan akademik, pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditunjukkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. Yang kelima, pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Yang keenam, pendidikan khusus. Pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus jenjang dasar atau menengah. Yang ketujuh, pendidikan profesi, pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Jalur program pendidikan nasional. 1. Pendidikan formal. Jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non formal. Jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. 3. Pendidikan informal. Jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Implementasi pendidikan Indonesia. Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input anak didik sebagai objek dalam pendidikan, sedangkan proses transformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan. Dan tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses atau transformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidikan, dan sebagainya. Karena faktor tersebut sangat menentukan output.
Sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem, misalnya keterbatasan sumber daya. Untuk itu, sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.